penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan. Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program siaran Mimbar Agama Katolik, Persembahan Gereja Katolik, Keuskupan Denpasar, dan Nusa Tenggara Barat. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai Kristus. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah pentingnya pembinaan iman anak. Sudah hadir bersama kita sebagai narasumber RD Justinus Kurniawan Karwayu atau yang biasa kita sapa Romo Iwan Karwayu, Pastor Rekan Paroki Santo Petrus Denpasar. Halo Romo, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini baik dan sehat selalu. Puji Tuhan. Romo, tema mimbar kita adalah pentingnya pembinaan iman anak. Jika kita berbicara tentang pembinaan iman, tentu tidak lepas dari yang namanya SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Misioner. Nah, boleh diceritakan nih Romo secara singkat apa itu SEKAMI, kemudian apakah peran Romo di SEKAMI Santo Petrus? Baik, terima kasih. SEKAMI yang dalam singkatan adalah Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia adalah sebuah wadah yang disediakan oleh Gereja Katolik untuk mendampingi, membimbing anak-anak, baik itu mulai usia 0 tahun sampai 15 tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan resmi dari Gereja Katolik, sehingga bukan saja dilakukan di komunitas di Indonesia saja, namun dilakukan secara universal. Kegiatan-kegiatan ini merupakan pendampingan iman untuk anak-anak. Demikian, Kak. Kemudian di situ peran Romo sendiri sebagai apa di SEKAMI, Romo? Baik, sebagai seorang imam, kami punya tanggung jawab untuk menjaga iman anak-anak tersebut. Sehingga kami juga punya tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak tersebut, terutama dalam pendampingan iman anak. Dalam hal ini juga kami dibantu oleh para kakak-kakak pendamping, di mana kami didampingi oleh para pendamping untuk mengajak, mendampingi adik-adik yang sedang berproses untuk dapat menemukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu ya Romo. Kemudian pola pembinaan SEKAMI ini di gereja seperti apa Romo? Mungkin boleh diceritakan gitu ya Romo ya. Bagus. Mungkin juga hal ini bisa dipakai bagi orang tua yang mungkin belum kenal atau mungkin pernah dengar apa itu SEKAMI dan mau cari tahu apa itu sebenarnya SEKAMI. SEKAMI seperti yang sudah saya sampaikan bahwa adalah wadah yang disediakan secara resmi oleh Gereja Katolik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan banyak sekali. Antara lain adalah SEKAMI dalam bentuk animasi. Animasi ini biasanya dilakukan secara reguler, yaitu setiap minggu.
Kegiatan-kegiatan ini berisi seperti apa? Seperti bernyanyi, kemudian mereka juga berdoa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kreativitas lainnya. Juga ada aksi nyata dari adik-adik sekami. Sehingga mereka juga dapat berdaya guna bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Demikian. Cukup variasi begitu ya Romo ya untuk kegiatan anak-anak Sekami itu sendiri. Ya. Lalu kalau jumlah anak yang tergabung di Sekami sendiri di Paroki Santo Petrus kira-kira ada berapa Romo? Wilayah Paroki Santo Petrus Denpasar berada di wilayah Denpasar Barat. Sehingga jumlah umat di wilayah kami ada sekitar kurang lebih 3.000 jiwa. Itu termaksud anak-anak dan orang tua. Dari sini dapat kita akumulasikan bahwa kurang lebih sekitar 700 kakak memiliki anak-anak. Jumlah yang sangat banyak. Namun kini dalam segala proses perkembangannya, jumlah Sekami anak-anak itu yang aktif kurang lebih sekitar 100 anak-anak yang juga tidak sendiri karena mereka didampingi oleh para pendamping yang sangat baik hati yang mau jadi kakak yang baik untuk mereka. Jumlahnya kurang lebih 10, Kak. Itu 10, ini mendampingi untuk 100 anak itu tadi Romo. Itu yang aktif atau mungkin ada pendamping-pendamping lain tentu saja ya Romo ya, selain untuk pendamping aktif itu ya Romo ya. Nah, kemudian Romo, kalau melihat kegiatan-kegiatan di Sekami itu setiap minggunya, bagaimana penilaian Romo tentang antusiasme anak-anak itu sendiri mengikuti kegiatan? Mungkin juga boleh diceritakan bagaimana semangat para pendamping dalam menjalankan tugas mereka mendampingi anak-anak begitu Romo ya? Baik, Sekami dan anak-anak serta para pendamping punya satu semangat yang sama yang tadi kita dengarkan dalam lagu pembuka tadi, di mana ada semangat 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian dengan moto Children Helping Children. Para anak-anak Sekami serta semua peserta Sekami diajak untuk dapat menghidupi semangat itu, di mana mereka diajak untuk memiliki sikap doa yang baik. Selain memiliki sikap doa, mereka juga diajak untuk berani berderma, berani memberi, bukan saja menerima, tapi mereka diajak untuk berani memberi dari segala yang mereka miliki. Kemudian kurban dan kesaksian, mereka juga harus berani berkurban, merelakan diri mereka dalam segala kesibukan mereka untuk melayani. Dan kemudian mereka punya semangat yang satu yang menarik adalah kesaksian. Mereka harus berani menyatakan dengan sukacita bahwa mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian mereka punya moto Children Helping Children. Itu yang menarik, yang mungkin menjadi kesempatan berahmat bagi adik-adik untuk dapat menjadi berkat. Children Helping Children, anak-anak dituntut untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Baik, luar biasa ya Romo. Baik pemirsa TVRI, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Belajar hidup di Bali. Ugi lemu, dija aliang saya hane kene, yang terus mebat, cek moko di pisaga. Lain ngadu gampangnya Jan. Pasti jalan, Badi. Tinggal aduk, jalan. Hai, melanti ngomong. Ini tahun politik, ini dari provokator. Jago gumi Bali ini ragu menyamu jagonya. Aman lawar tuh, jak lebihan tabil, pedas ya. Lebihan ya, pakoh ya. Aman lebihan seru, jak pengit ya. Intinya, nak melawat tuh menyatukan rasa. Jangan. Betul itu, apalagi misi lemo, makin jangan. Nah, patuh sekali di politik sekarang, ada kene, ada gitu. Yang penting kita cerdas memilih. Nah, untuk itu, masyarakat, mari kita cerdas memilih untuk pemilu yang bersih dan bermartabat.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dan TVRI Bali. Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada hari ini kita mengambil tema pentingnya pembinaan iman anak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Sekarang kita ingin tahu Romo ya, seberapa terlibat orang tua dalam kegiatan-kegiatan sekami selama ini Romo. Boleh diceritakan? Baik, kita tahu bersama kalau pendampingan anak ini pasti punya peran yang penting juga di sini adalah orang tua. Orang tua menjadi kesempatan, menjadi perpanjangan tangan di mana lewat sakramen perkawinan yang mereka telah ikrarkan, mereka boleh kembali mengajak anak-anak untuk mengalami kasih seperti yang telah mereka terima tersebut. Dan orang tua pada kesempatan ini punya antusiasme yang tinggi. Walaupun pasti ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mungkin dalam segala kesibukan mereka berjuang untuk mengantar anak-anaknya boleh mengenal Tuhan lebih baik dari hari ke hari. Namun pada dasarnya anak-anak selalu didampingi dan diantar dalam kegiatan-kegiatan baik itu sekami maupun kegiatan kategori lainnya di Paroki Santo Petrus Denpasar. Baik Romo, berarti orang tua berperan aktif gitu ya, sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan anaknya ya gitu ya Romo ya. Berarti seberapa penting sih Romo pembinaan iman anak ini, terutama kalau kita melihat dalam situasi saat ini ya di era modern ini, seberapa penting peranan pembinaan iman anak ini Romo? Baik. Perkembangan zaman dari waktu ke waktu mengajak kita untuk boleh semakin sadar dan diajak untuk boleh mawas diri bahwa memperhatikan diri kita adalah kesempatan berahmat untuk menjaga diri kita yang adalah martabat dari Allah itu sendiri. Bahwa diri kita sendiri adalah gambaran dari kebaikan Allah. Kalau kita sudah berbuat baik, kita juga dapat membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Sehingga anak-anak diajak, dituntut untuk boleh dapat menjadi sukacita. Nah, anak-anak perlu mendapat pendampingan yang baik di dalam gereja. Karena dalam keluarga sendiri mereka menjadi sumber utama. Kalau iman yang baik mereka miliki, mereka akhirnya dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Itu penting agar untuk orang-orang semakin berkembang ke arah yang lebih terutama baik. Dalam situasi saat ini ya Romo, di mana biar tidak kalah dengan hal-hal yang sifatnya modern begitu ya Romo ya. Baik, kemudian Romo, bagaimana gereja seharusnya memberikan ruang dalam karya pastoral anak ini Romo? Baik, sejauh ini sudah banyak sekali kegiatan yang telah difasilitasi oleh gereja Katolik secara khusus dalam hal ini di Paroki Santo Petrus Denpasar. Kita punya banyak sekali kegiatan-kegiatan kategorial, misalnya saja tentang sekami, perkumpulan anak-anak. Kemudian kita juga punya kelompok Legio Maria, baik itu orang dewasa maupun junior untuk anak-anak. Kita juga punya kelompok karismatik, Galasia untuk orang lanjut usia, dan beberapa komunitas-komunitas lainnya. Sehingga gereja menaruh peran penting dan merasa penting sekali agar dapat mendidik anak-anak dan semua komunitas-komunitas itu agar mereka tidak jauh dari Tuhan itu sendiri. Dan gereja memberi ruang dengan kesempatan waktu yang dimiliki dalam gereja agar mereka boleh semakin mengalami kebaikan Tuhan tersebut. Yang penting ada komunikasi dengan kami para imam agar kami juga bisa dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, berarti sangat mensupport semua komunitas begitu ya Romo ya. Yesus itu sangat mencintai anak-anak. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 14, Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Nah, ini menarik nih Romo. Boleh diceritakan apa maksud dari sabda Yesus ini Romo? Baik. Kisah tentang Yesus yang mengajak dan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk semakin dekat dengan Dia, pada dasarnya itu mau menggambarkan seperti ini.
bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa keselamatan ini diberikan kepada semua orang. Kerap kali hanya orang-orang yang tertentu saja yang mengalami keselamatan tersebut. Namun Tuhan Yesus mau mengajak bahwa mari belajar seperti anak kecil yang menjadi pribadi yang lebih tulus, yang mau menjadi pribadi yang lebih rendah hati, di mana mereka mau datang kepada Yesus. Mereka tahu mana yang benar, mana yang tepat untuk kehidupan mereka. Demikian juga dalam kegiatan kategorial pendampingan bagi anak-anak di dalam gereja Katolik. Kita sadar bahwa anak-anak menjadi faktor utama dalam terbentuknya iman. Bahwa mereka adalah masa kini dan masa depan gereja. Mereka bukan saja masa depan, tapi memang adalah masa kini yang harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga gereja mengajak kita semua untuk memberi kesempatan kepada anak-anak dalam segala bentuk ruang agar boleh mengalami kebaikan Tuhan tersebut. Gereja mau agar kita jangan sampai membuat diri kita sebagai tameng yang menghalang-halangi. Kalau kita dengar baca bersama dalam kutipan yang lebih lengkap, ini mengisahkan bahwa yang menghalang-halangi ini adalah murid-murid Yesus sendiri. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita bahwa dalam hidup kita yang sudah dekat dengan Tuhan, jangan sampai kita terjerumus bahwa kita merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah kuat, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita mau sombong, oh Tuhan itu adalah milik saya saja, sedangkan kita tidak membiarkan orang lain mengalami kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Itu dua bagian besar tentang apa yang Yesus sampaikan ini, pesan terhadap kita semua orang beriman maupun secara khusus kepada anak-anak, bahwa ruang kesempatan ini dipakai untuk mengalami kebaikan dari Tuhan. Baik Romo. Nah itu tadi berbicara mengenai menghalang-halangi itu tadi Romo. Iya. Berarti dalam pembinaan iman anak ini tentu saja pasti ada kendala ya Romo ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya Romo, yang mungkin yang Romo perhatikan atau yang Romo tahu gitu ya selama ini, kendala-kendala apa sih Romo yang pasti akan ada kan ya Romo ya. Boleh diceritakan kendala apa sehingga anak-anak ini mungkin kurang tertarik terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan iman itu sendiri, ataupun mungkin dari dalam gerejanya sendiri. Baik, ada beberapa kendala yang mungkin kerap kali bisa ditemui anak-anak dalam kegiatan sekami. Baik itu kendala dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka sendiri, maupun kendala-kendala yang ada di luar. Kendala-kendala yang biasanya mereka alami, misalnya saja kerap kali orang tua dengan kesibukan mereka sulit untuk mengakses kegiatan-kegiatan tersebut. Atau juga bisa jadi mereka sudah terbiasa dengan kenikmatan kegiatan-kegiatan hari Minggu, mereka buat dengan banyak kegiatan-kegiatan lain. Hal ini bisa menjadi kendala. Atau juga bisa menjadi kendala itu terdapat dengan situasi ruang dan waktu. Jangan sampai ruangan yang tidak memadai dengan jumlah anak yang 100 itu bisa membuat anak-anak menjadi jauh dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kendala-kendala kecil dalam sekami ini. Baik, terima kasih banyak Romo. Pemirsa TVRI Bali, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Sayur! Mas, sayur! Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima.
biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo Mama cerdas, kita rapatkan barisan pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar, sabar Mamaku sayang. Ya. Tunggu. Pemirsa TVRI Bali, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Katolik. Nah Romo, menarik sekali loh ya pembicaraan kita tadi mengenai pembinaan iman anak ya Romo ya. Nah ini sekarang kita ingin minta nih Romo, tolong diberikan pesan gitu ya Romo ya. Pesan untuk anak-anak, terutama anak-anak sekami dimanapun juga mereka saat ini berada. Monggo Romo silahkan. Baik, terima kasih. Anak-anak sekami adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersyukur karena kita diberikan anak-anak yang begitu baik, yang menjadi malaikat dalam keluarga kita. Sehingga pertama-tama saya mau mengajak kepada orang tua, beri kesempatan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, untuk boleh mengalami kebaikan yang telah kita alami sebelumnya. Poin yang berikutnya, pesan untuk adik-adik, bahwa jangan lelah, jangan putus asa, untuk bersama Tuhan berjuang, tetap setia di dalam iman, dalam doa, derma, kurban, dan kesaksian. Yakinlah bahwa ini kesempatan berrahmat untuk mengalami kesempatan berbagi sukacita dengan sesama. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum terlibat dalam kegiatan sekami, ayo mari bergabung bersama sekami. Semoga teman-teman juga bisa berbuah sama seperti teman-teman yang lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak ya Romo untuk apa yang boleh disampaikan pada saat ini. Semoga ini benar-benar berguna untuk anak-anak sekalian. Mereka bisa mengambil hikmah yang baik dari apa yang telah kita bicarakan hari ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, demikianlah siaran Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Marilah kita lebih giat lagi membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Romo, bahwa begitu banyak kesempatan terutama untuk kita, mungkin tidak hanya untuk anak-anak itu sendiri, tetapi juga untuk orang tua agar boleh membawa anak-anak ke gereja. Karena mulai dari kecil ya Romo ya, mulai dari kecil mereka dibiasakan untuk berada di gereja, itu nanti akan nyambung, kemudian mereka akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di umur yang berikutnya nih Romo ya, dari anak-anak, kemudian mereka akan lanjut ke OMK. Nah, kemudian nanti setelah dari OMK, mereka tentu saja akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, begitu ya Romo ya. Makin banyak sih sebenarnya selain sekami, selain OMK, ada seperti tadi yang sudah Romo sampaikan kegiatan-kegiatan. Dan ketika kita sudah memulainya sedari kecil ini ya Romo ya, nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu dan sudah tidak kagok lagi gitu. Mereka kemudian akan terjun di gereja, di lingkungan masing-masing, kemudian di komunitas-komunitas yang lebih besar, nanti akan naik lagi ke masyarakat, begitu ya Romo ya. Kemudian Kak Yohana, saya mau tambahkan sedikit. Boleh, kalau Romo, masih ada waktu, saya iya. izin menambahkan sedikit. Bahwa kegiatan ini terbuka bagi semua orang Katolik. Jangan takut untuk datang ke gereja. Temukan Tuhan dalam hatimu. Demikianlah apa yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi marilah kita lebih giat untuk membawa anak-anak kita ke pangkuan gereja, untuk membawa anak-anak kita ke pangkuan Tuhan Yesus. Karena anak-anak adalah masa depan gereja, generasi penerus gereja. Terima kasih untuk kebersamaannya, Tuhan memberkati kita semua.